Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, hari-hari ini sudah memasuki masa-masa kampanye pemilu 2024. Tentu seperti biasa, pasti akan banyak berseliweran janji-janji yang dilontarkan oleh para calon pemimpin yang tersiar melalui berbagai media yang ada. Ya, kita sebagai rakyat, ya silakan saja ya kepada para calon pemimpin itu untuk berlomba-lomba rame-rame menebarkan janji di tengah masyarakat. Kalau itu memang masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk menarik simpati masyarakat, sehingga akan memberikan dukungan, memberikan suara bagi dirinya. Tapi di tengah janji-janji itu yang mulai banyak ditebarkan oleh para calon pemimpin, saya sebagai salah satu rakyat kecil ya, yang kadang hanya bisa berharap pada para pemimpinnya. Ini izinkanlah untuk memberikan atau mengharap kepada para calon pemimpin itu di dalam menebar janji janganlah banyak memberikan janji-janji yang gombal, janji-janji yang membodohi. Sekali lagi, silakan berlomba-lomba menebarkan janji-janji manis di tengah masyarakat. Tapi tolong Anda sebagai calon pemimpin di negeri ini, janganlah banyak menebar janji yang menggombali, janji-janji yang membodohi. Bagaimana janji-janji yang menggombali itu? Di antaranya adalah janji yang diberikan ya, sebagaimana prinsip orang yang memancing, yang mancing ikan, yaitu memberikan umpan sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Jadi janganlah begitu, janganlah Anda berprinsip sebagaimana orang mancing itu. Ketika Anda memberikan janji kepada masyarakat, menebar janji di tengah rakyat, janganlah mempunyai niat yang seperti itu. Janji memberikan berbagai program yang manis untuk masyarakat, memberikan ini itu kepada masyarakat, baik sebelum ataupun sesudah masa pemilu, tapi tujuannya adalah sekedar untuk mendapatkan dukungan dan
simpati rakyat, yang Anda butuhkan suaranya untuk meraih jabatan yang Anda inginkan, tapi setelah Anda benar-benar meraih jabatan atas dukungan suara dari rakyat, tapi ternyata Anda menggunakan jabatan itu hanya sekedar untuk meraih akses kesejahteraan, akses pendapatan yang lebih besar Anda gunakan untuk kepentingan diri, kelompok, dan orang-orang terdekat Anda. Kalau Anda semacam itu, berarti Anda telah berlaku sebagaimana orang mancing itu. Janji yang Anda tebarkan di tengah masyarakat, ya, di tengah masyarakat, ya, pemberian yang Anda berikan kepada rakyat, tidak ubahnya semacam itu perilaku orang yang mancing itu. Anda telah memberikan umpan yang sedikit untuk menarik keuntungan yang jauh lebih besar. Sekali lagi, Anda janganlah semacam itu. Janganlah menebar janji yang membodohi, yang menggombali, yang menipu rakyat. Tapi tolonglah berikan janji-janji yang memang berupa program-program yang tulus, benar-benar dengan sungguh-sungguh untuk membuat peningkatan kesejahteraan kehidupan rakyat, sehingga rakyat akan benar-benar makin sejahtera hidupnya dari sisi zahir dan batinnya. Kemudian janji gombal yang kedua adalah janji yang tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Terkesan hanya sekedar basa-basi. Ya, janji untuk melakukan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mempermudah kehidupan rakyat, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Terkesan hanya sekedar membayarkan janji. Karena sudah merasa berjanji ketika masa-masa kampanye, betul ketika menjabat, Anda membayarkan janji itu, melaksanakan program-program yang Anda janjikan, tapi saya lagi hanya terkesan membayarkan janji karena tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam masalah pengawalan dari program-program yang Anda laksanakan. Sehingga program-program yang Anda laksanakan tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya. Banyak contoh dalam hal ini. Berbagai program yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi karena tidak dikawal pelaksanaannya dengan sungguh-sungguh,
tidak diawasi dengan sungguh-sungguh sampai pada tingkat pelaksanaan di lapangan, maka yang sering terjadi, bahwa program-program yang sedianya untuk mensejahterakan orang-orang lemah, masyarakat lemah, masyarakat kecil di tingkat bawah, tapi malah berpotensi untuk mensejahterakan oknum-oknum pelaksananya yang banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Dalam hal ini contoh kecil saja, contoh yang kecil saja yang sering saya dengar di tengah masyarakat. Sering ada aduan dari tengah masyarakat tentang misalkan penyaluran BLT, PKH yang kurang tepat sasaran. Sering adanya laporan orang-orang yang semestinya lebih berhak untuk mendapatkan itu semua, tapi dia hanya bisa gigit jari, hanya bisa sakit hati melihat orang-orang yang sesungguhnya tingkat kesejahteraan itu jauh di atasnya, malah dialah yang menerima, sedangkan orang-orang yang seharusnya lebih layak menerima itu malah yang tidak menerima. Ini adalah salah satu kasus yang banyak terjadi. Dan saya kira ini akibat dari kekurang maksimalan dalam pelaksanaan sebuah program. Untuk itu, tolonglah Anda ketika membuat program benar-benar dikonsep dengan matang, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, diawasi agar benar-benar pelaksanaannya berjalan dengan baik, bebas dari penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan yang akan menggagalkan tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai lewat program-program itu. Kalau Anda tidak mampu untuk mengawal, menjaga program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, maka yang terjadi akan sebaliknya. Program-program itu hanya akan menambah masalah di tengah rakyat, hanya akan menambah penderitaan rakyat. Itulah model janji gombal yang kedua. Janji yang memang sebenarnya bagus, baik, bermanfaat untuk rakyat, tetapi karena pelaksanaannya kurang maksimal, pelaksanaannya terkesan basa-basi, hanya terkesan sekedar membayarkan janji, maka janji itu sama saja. Janji tinggal janji. Janji akan berakhir menyakiti hati. Nah, tolonglah hal ini jangan sampai terjadi. Anda ketika sudah mendapatkan kepercayaan dan amanah dari rakyat, silakan untuk benar-benar berusaha dengan baik, menjalankan program-program kerja dengan baik. Ya, khususnya tadi konsep yang matang, pelaksanaan yang matang, pengawasan yang matang, antisipasi dan cegah berbagai potensi penyelewengan dan penyalahgunaan,
sehingga program yang Anda canangkan akan benar-benar mencapai sasaran, mencapai tujuan yang kita semua ini inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.